Assalamualaikum, welcome back. Jumpa lagi di Cooking Channel. Di video sebelumnya aku pernah bikin roti bluder ekonomis ya teman-teman. Di sini aku bikin roti yang lumayan lah, katakan premium kali ya. Aku pakai butter biar wanginya itu bagus ya, maksudnya kecium gitu. Jadi walaupun pakai engkor ya teman-teman, butter memang agak beda sih. Yang sebelumnya itu aku bikin bluder ekonomis pakai margarin cake aja, tapi hasil lumayan juga, enak juga ya. Oke lah, walaupun tepungnya juga tepung biasa, ini pun juga tepung biasa sih, cuman semua tergantung dari proses ya. Ini roti pisang teman-teman, jadi rotinya betul-betul lembut ya, empuk banget. Walaupun bluder itu kan intinya dibanyakin kuning telur ya, lebih enak tuh pakai kuning telur yang banyak sehingga tidak perlu pakai bread improper. Tapi tetap aja nih aku pakai bread improper. Jadi ini boleh dikatakan setengah premium ya, jadi nggak premium banget sih. Kalau mau premium banget tuh nggak ada tambahan-tambahan lainnya seperti bread improper. Pokoknya pelembutnya itu alami dari kuning telur. Ada yang pakai banyak ya, pokoknya 10 14 itu biar empuk banget. Tapi kalau yang ini cuma dapat wangi ya, wangi dari butternya aja udah lumayan gitu teman-teman. Artinya kita bisa kalkulasi kalau untuk dijual mau harga berapa gitu. Tapi kalau untuk makan sendiri ya premium, semua bahan tanpa pakai pelembut atau apalah ya, itu enak banget, justru bagus lah gitu. Tapi apapun kita kalau mau jual itu mesti dibantu dengan bahan-bahan lain ya teman-teman. Oke, langsung kita ke pembuatannya. Ini aku ada sisa terigunya, ini memang 475 gram ya kurang lebih. Jadi aku pakai raginya itu sekitar setengah sendok makan aja. Dan ini gula pasirnya aku lupa, aku campurin dulu ke bahan cair ya. Dan ini aku gunakan 1/4 aja ya dari bread improver. Ini bisa skip ya teman-teman. Jadi ini pelembut roti, bisa kita pakai yang alami, banyakin aja kuning telurnya. Jadi 475 ini aku pakai 2 kuning telur. Kalau teman-teman mau skip bread improvernya, dibanyakin kuning telurnya, mungkin sebanyak 4 kuning telur atau 5 kuning telur ya. Jadi bikin rotinya tuh bagus, empuk gitu. Dan ini kita taruh ya, amankan di tempat seperti ini supaya kualitasnya tetap terjaga ya. Oke teman-teman, tadi sudah ya ragi sama bread improvernya. Kemudian ini aku ada 200 ml susu cair. Jadi masih agak kurang pas ya kalau 200 ml. Ini aku tambahkan 100 ml lagi, jadi hampir 300 ml bahan cair ya. Kalau full banget ya 300 ml susu cair. Tapi kalaupun mau setengah pakai air juga nggak apa-apa ya. Dan ini aku kasih 4 sendok makan gula pasir, karena memang rasa rotinya pengen kentara manis ya, tapi nggak terlalu manis banget karena fillingnya juga akan diisi dengan filling coklat. Jadi 4 sendok makan dipikir cukup lah ya. Jadi si gula pasirnya aku larutkan dulu. Kenapa? Karena ngadonnya biar bagus aja gitu teman-teman. Kalau bahan gula itu kan nggak berupa tepung ya, jadi lebih ada butirannya. Kita campur dengan susu cair biar cepet larut gitu. Kita tambahkan 2 kuning telur, kita kocok dulu ya bersama susu cair. Kalau kuning telurnya langsung campurkan ke tepung, biasanya nggak terlalu tercampur rata ya. Kalau kuning telurnya sudah dicampur susu sehingga bisa rata. Dan ini langsung saja diuleni ya teman-teman. Dirasa memang sudah agak lengket begini, kita akan kasih garam ya. Garamnya aku pakai 1 sendok teh aja, dan juga butternya 2 sendok makan. Aku pakai engkor ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai butter yang lebih wangi juga ya, malah lebih bagus gitu. Oke, dan ini kita
uleni ya. Memang agak lengket dan agak licin kalau pakai butter dibanding dengan cake margarin, karena butter mudah meleleh ya teman-teman. Kalau bisa dibantu misal dengan 1 sendok makan minyak sayur pun gak apa-apa ya, karena kalau terlalu licin repot juga ya. Ini kita uleni seperti ini kurang lebih 15 menit teman-teman. Ini saya cepetin aja ya. Kalau teman-teman punya domet ya, itu bisa banget ya dikasih di uleninya itu di domet, seperti kita nyuci baju aja gitu teman-teman. Nah saya tuh nguleninya di baskom ini ya, baskom kaca yang agak berat sehingga nggak ke bawah. Atau dulu juga pernah sebelum-sebelumnya di baskom plastik ya, nggak apa-apa. Jadi suka-suka teman-teman aja enaknya ngulen di mana. Yang enak sih di mixer ya, pakai mesin. Tapi kalau memang nggak punya, saya belum punya teman-teman mixer untuk roti khusus ya, jadi pakai ulen tangan aja, jadi pakai mesin tangan ya, manual aja. Semoga suatu saat saya punya nih teman-teman, doain ya. Karena ngulenin setengah kilo itu juga lumayan ya, 15 menit lelah juga ya teman-teman. Tapi dibayar dengan hasil yang optimal, maksimal, itu semuanya kebayar lah dengan lelahnya kita ya. Kalau udah biasa mah karena hobi itu kan nggak akan merasa capek ya, insya Allah nggak akan merasa capek, apalagi ya untuk family ya, untuk keluarga. Jadi senang-senang aja ya kalau memang kita hobi ya, apalagi bisa menghasilkan cuan, aduh itu udah terbayar lah lelahnya ya teman-teman. Dan ini tuh sampai ngaret banget, sampai lentur, sampai halus adonan ya, sampai mulus. Pokoknya sampai kita tarik itu dia mulur ya, sampai kita kita ulur-ulur begini sampai kelihatan transparan ya seratnya, seperti ya pada umumnya yang disebut dengan gluten window ya. Betul banget harus seperti itu teman-teman. Jadi kunci rahasia roti yang lembut empuk itu ya dalam prosesnya itu ini ya, pengulenan ya, memegang kunci terpenting itu dalam proses pengulenan seperti ini. Kalau pakai mesin mah cepet ya, enak gitu. Ini sudah hampir halus banget ya teman-teman. Jadi kelihatannya tandanya kayak apa? Tandanya itu kalau ditarik dia mulur tuh teman-teman. Jadi kalau kita tarik tuh mulur seperti ini, dan mulurnya itu agak berat ya karena seratnya sudah mengikat sekali gitu. Ini makin diulur nggak putus dia, dan transparan ya, jari jemari saya sampai kelihatan gini ya teman-teman. Ini sudah lumayan ya, kurang lebih ya itu 15 menitan lah ya, 15 sampai 20 menit itu sudah cukup ya, sudah bagus seperti ini. Kita sudah cukupkan ya, atau mau diulen sebentar lagi juga nggak apa-apa, dan emang agak sedikit lengket nggak apa-apa ya. Dan ini sudah oke ya, sudah tuh kalau dipegang jadi dia lebih mulur ya teman-teman. Oke, kita akan diamkan selama 1 jam ya kurang lebih, karena saya agak mendung nggak mendung, saya biasanya tunggu sampai adonannya itu mengembang seperti ini 2 kali lipat ya. Ini di suhu seperti ini ya, itu kira-kira 1 jaman lah teman-teman ya. Jangan tergantung dari suhu masing-masing, tapi yang jelas udah kelihatan kalau 2 kali lipat berarti udah full banget mengembang ke atas. Kita udah bisa kempiskan ya, atau kita langsung aja keluarkan dari baskom. Ini kalau nggak dikasih minyak dulu agak lengket sedikit ya teman-teman. Sebaiknya tadi tuh sebelum proofing kita kasih minyak sayur gitu. Dan ini nggak apa-apa kempes-kempes, dompet saya udah ada yang sobek-sobek tuh teman-teman ya, nggak apa-apa lah ya. Ini kita akan bagi ya teman-teman, kita timbang. Jadi 475 itu ditimbang masing-masing 48 gram, dapatnya 18 buah ya kurang lebih. Siapkan
cetakan ini aku pakai cetakan bolu kukus karena aku nggak punya cetakan aluminium foil atau yang lainnya ya teman-teman. Dan ini kertasnya juga kurang penuh, jadi kertas untuk cookies ya teman-teman, seadanya ya aku punyanya yang ini, ya udah nggak apa-apa lah ya. Jadi sudah ada 12 nih, lebihnya kita kasih isian pisang, kebetulan aku punya pisang ya. Dan ini udah cukup saya pikir, diperkirakan dulu ya, setelah itu baru kita timbang-timbang karena penting banget ya, apalagi kalau kita mau jualan ya teman-teman. Jadi penting banget teman-teman untuk menutup adonan ya pakai serbet bersih. Kenapa? Karena biar nggak kering ya. Selagi kita membuat bentuk ya, mengisi adonan yang udah dibentuk ya, dicetakan atau yang belum dibentuk, pastikan tidak kering. Jadi kita tutup dengan serbet ya teman-teman. Kalau untuk bentuk bebas aja ya, selera aja. Setelah itu kita juga proofing lagi selama 1 jam sampai mengembangnya 2 kali lipat. Jadi proofingnya itu total 2 jam ya teman-teman. Sebelum masuk ke oven kita proofing lagi.
Setelah proofing ya, sudah kelihatan sekali adonannya tuh melambung ya ke atas, membludak ya. Jadi ini sudah bisa kita olesi dengan kuning telur dan susu cair. Agar di atas rotinya itu empuk, bagus, mengkilap, maka kita kasih susu cair ya, dan juga kuning telur. Dan ini dipanggangnya memang aku agak ke golden brown ya. Ini dengan api sedang aja selama kurang lebih hampir 15 menit ya, 15 sampai 20 menit ya teman-teman. Tergantung oven masing-masing. Aku pakai oven tangkring aja ya. Seperti ini ada di rak atas dan rak tengah ya teman-teman. Jangan terlalu dempet juga, kalau terlalu dempet nanti dia rapat ya, saling beradu gitu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya videonya, dan syukur-syukur bisa buat ide usaha ya. Saling mendoakan ya teman-teman, aku juga pengen banget usaha bakery. Semoga kita semua sukses, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe ya.